Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema suuzon mulu. Kapan husnuzonnya sih? Masya Allah dari segmen pertama ini banyak banget ilmu yang kita dapat. Pertama bahayanya apa sih kalau misalnya kita suuzon baik itu sama manusia ataupun sama Allah. Lalu apa sih manfaatnya kalau kita itu banyak berhusnuzon? Masya Allah. Baik kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam mohon izin nih. Baik. Setelah kita membahas mengenai suuzon kita jadi takut gitu ya bersuuzon karena banyak banget kerugiannya untuk kita. Nah apakah ada doa yang bisa dibaca untuk menghilangkan sifat dan pemikiran suuzon yang selalu ada di benak dan pikiran kita? Mohon penjelasannya guru silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habibullah, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Maka Allah mengingatkan bagi makhluknya yang beriman, bagi manusia yang beriman, agar benar-benar menjauhi daripada prasangka. Karena sebagian besar daripada prasangka tersebut adalah akan merujuk kepada dosa atau perbuatan buruk. Bahkan saking pentingnya berhusnudzon atau berbaik sangka, Nabi SAW itu di akhir-akhir hayatnya mengingatkan kepada para sahabat dan sampai kepada kita semua. Nabi mengingatkan, janganlah kalian semua meninggal dunia dalam keadaan buruk sangka kepada Allah. Jangan kalian meninggal dunia dalam keadaan buruk sangka kepada Allah. Maksudnya, orang kalau udah di akhir hayat misalnya, lalu mungkin dia merasa bahwa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan memasukkannya ke surga dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Yakin. Maka salah satu yang dibisikkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, diminta dia untuk yakin bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Allah memudahkan hidupnya. Allah akan memudahkan kematiannya. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan engkau meninggal dunia sebelum engkau bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meninggal dunia sebelum kita merasa bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meninggal dunia sebelum kita merasa bahwa amal kita sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu perjalanan kita hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketenangan. Karena ternyata orang husnudzon kepada Allah luar biasa. Ada kisah ya, ada riwayat 3 orang yang dipanggil, 2 orang dari neraka, 1 orang dari surga. 2 orang dari neraka yang dipanggil sama Allah. Kenapa engkau masuk neraka? Kata orang yang pertama, karena aku selalu lalai dari perintahmu ya Allah. Kata Allah, kalau begitu kembali engkau ke neraka. Lari terbirit-birit dia, lari ke neraka. Kembali ke neraka. Yang kedua dipanggil sama Allah. Kenapa engkau masuk neraka? Ya saya juga lalai dari perintahmu ketika di dunia ya Allah. Maka hari ini aku masuk neraka. Kata Allah, kembali sana ke neraka. Maka orang ini melambatkan perjalanannya menuju neraka. Keduanya dipanggil sama Allah. Engkau yang pertama berlari. Yang kedua lambat masuk neraka kembali ketika aku perintahkan. Ditanya, kenapa engkau lari ketika aku suruh kembali ke neraka? Ya Allah, di dunia aku sudah tidak taat kepadamu. Masa di akhirat saya enggak taat lagi? Maka saya lari ketika engkau menyuruhku untuk masuk ke dalam neraka. Yang kedua ditanya, engkau kenapa engkau tidak berlari? Berarti engkau sekarang tidak taat lagi kepada aku. Kata orang tersebut, saya pikir ya Allah aku dipanggil dari neraka. Udah mau dimasukin surga. Jadi saya malas balik ke neraka. Maka berkahnya husnudzonnya yang kedua ini dimasukkan ke surga. Yang pertama berkahnya karena ia taat sama Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dimasukkan juga ke dalam surga. Sebaliknya orang ketiga dipanggil dari surga. Ditanya sama Allah, kenapa engkau masuk surga? Orang tersebut mengatakan, alhamdulillah selama di dunia saya taat kepadamu. Saya beramal kepadamu ya Allah. Lalu ditanya sama Allah, berapa tahun hidupmu? Saya hidup selama 60 tahun. Berapa tahun engkau beribadah? Kurang lebih 40 tahun ya Allah, dikurangi masa belum baliknya. Maka ditanya sama Allah, kalau begitu setelah 40 tahun engkau keluarlah dari surga.
Lah, bukannya khalidina fiha, bukankah kekal di dalam surga? Kata Allah, itu kalau masuk surga karena rahmatku. Engkau kan masuk surga karena amalmu. Jadi hitung-hitungan aja kita. 40 tahun kau beramal, maka 40 tahun aja kau di surga. Maka pentingnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggal dunia sebelum engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kita rahmatnya, Allah memberikan kita ridhanya, Allah memberikan kita ampunannya. Maka ada doa yang penting untuk kita bacakan. Allahumma inni as'aluka taufiq, ya. Ya Allah, saya memohon taufik, ya, limahabbika, untuk mencintaimu dengan amalku. Dan ya Allah, aku meminta kepadamu wa husnudzanni bika, dan aku memohon kepadamu agar aku bisa senantiasa berbaik sangka kepadamu. Bahkan dikatakan bahwa doa ini dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW, selalu meminta agar bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa untuk senantiasa berbaik sangka atas apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ya baik sangka dulu, Allah pasti terima doa saya. Allah kan yang katakan sendiri, ud'uni astajib lakum. Tapi bukan karena kita baik Allah terima doa kita, tapi karena Allah sayang kepada kita. Kalau kita merasa saya kan baik Allah terima doa saya, berarti salah juga. Kenapa? Karena dia merasa dirinya suci. Tapi yang penting adalah mengatakan Allah maha baik, maka Allah pasti akan menerima doa saya meskipun saya belum menjadi orang yang baik. Wallahu ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, alhamdulillah ini sudah banyak lagi nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama ini dari Instagramnya @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana jika kesuuzonan kita selalu benar? Bukankah feeling istri adalah yang paling kuat ketika suami mengelak dan selalu berbohong ke istrinya? Nah, pas banget nih. Habib, mungkin ini minta dijawab sama Habib nih melalui tausiah. Silakan Habib Abdullah, mohon penjelasannya. Siap. Guru, silakan. Mohon izin Bang Mikdad, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada para penonton Islam itu Indah yang telah menghaturkan pertanyaan buat kita semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan seorang ibu yang kadang-kadang memiliki sifat was-was, sifat ragu-ragu terhadap apa yang dilakukan oleh suami di luaran sana. Wahai saudari, wahai ibu rumah tangga, ketahuilah bahwa suami adalah imamnya kita. Perlu juga kita menaruh rasa sebagaimana yang kita sebutkan, cemburu itu boleh. Cemburu boleh. Karena apa? Karena dengan cemburu adanya rasa cinta. Tapi curiga jangan. Curiga itu adalah kabar yang diselipkan melalui dhon, syak ataupun waham. Maka sebagaimana yang ayat-ayat yang dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar nih, kabar miring, kabar-kabar yang kurang sedap terdengar, klarifikasi. Tapi ingat, klarifikasi baru nentuin sikap. Jangan nentuin sikap dulu baru klarifikasi. Ini seringnya kadang-kadang kita menentukan sikap dulu baru klarifikasi. Betul. Jadi akhirnya apa? Akhirnya suaminya salah terus. Ini penyakit kenapa rumah tangga suami merasa salah terus. Dan ketahuilah wahai saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki, sejatinya saya berbicara juga mewakili daripada laki-laki. Kalau laki-laki dituding dengan dikatakan tukang bohong, dia akan bakal menjadi tukang bohong. Karena apa? Kadang-kadang omongan itu adalah doa.
disebut tukang bohong dan segala macam. Tapi kalau seandainya kabarnya sudah benar, diyakini dan diakui, baru di situ kita mengambil sikap. Dan juga perlu untuk kita memberikan ruang kepada suami kita. Ada ruang nih, suami mau kerja, jatahnya kerja, kasih ruang bagi dia. Tawakalkan dia kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku berserah kepadamu untuk menjaga suamiku dalam keadaan salimin, ghanimin, mahfudin. Doakan dia dalam kebaikan. Ya Allah, jagalah dia dengan keberuntungan. Maka doa-doanya seorang istri ini akan membuat suaminya pulang ke rumah dalam keadaan baik. Dan juga perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan yang sakral ini, dan sebagaimana yang dikatakan oleh guru-guru kita, syaitan itu memiliki prestasi terbesar. Dia kalau World Cup ataupun Piala Dunianya syaitan yang paling top itu adalah yang menghancurkan rumah tangga. Maka jangan kita kasih peluang nih setan-setan nih untuk membuat rumah tangga, khususnya rumah tangga para kaum muslimin dan muslimat, untuk dihancur leburkan. Dan jalinlah selalu hubungan kepercayaan dengan baik, kepercayaan dengan terbuka. Juga seorang suami saya wasiatkan melalui mimbar Islam itu Indah ini untuk menjaga kepercayaan istrinya. Nah ini contoh, kadang-kadang seorang istri udah lepas kepercayaan. Jadinya apa? Jadinya tudingannya bohong, dan lain sebagainya. Akhirnya membuat rumah tangga ini menjadi rapuh. Wallahu ta'ala alam. Waduh, jadi benar ya, berarti setan itu bisa masuk melalui sifat suuzon itu ya, nauzubillah. Makanya buat jamaah yang ada di rumah, kita harus terus menjaga hati kita selalu berhusnuzon, baik itu kepada suami ataupun kepada istrinya nih. Baik, nah pas banget nih saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Ustadz, ngomong-ngomong, gimana ya supaya kita itu bisa berhusnuzon sama seorang walaupun kita itu pernah dihianati gitu. Jadi kamu dihianati? Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu dihianati? Bukan aku, Ustadz. Aduh salah, Ustadz Maulana bukan. Aku itu mewakili, bukan ini jamaah. Aku mewakili pertanyaan jamaah, bukan aku. Ya Allah, malah salah lagi. Nah kan Ustadz Maulana gak boleh seuzon. Nah yaudah deh, kalau gitu nanti aku bakal buktiin kalau ini tuh bukan aku. Nah supaya Ustadz Maulana gak seuzon. Jadi nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi bukan dong jamaah.